yang ketiga, dari narasumber ketiga yaitu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Ibu Elfus Mailuhu ST MTH dengan judul Etika dalam Pembelajaran Digital. Kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memberikan materi, apakah suara saya sudah Iya Ibu, jelas. Cukup jelas Ibu. Dengar Ibu, jelas. Jelas Ibu. Jelas Ibu. Ya, terima kasih untuk tanggapan baliknya. Kemudian saya izin untuk share screen. Tunggalai. Apakah sudah dapat dilihat di layar Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian? Ya, terlihat. Dengan demikian untuk memperlancar webinar pagi ini, mohon untuk masing-masing memute-kan speaker masing-masing supaya tidak suaranya timbal tumpang tindih dengan suara saya. Mohon sekali lagi untuk kesediaannya memute-kan, menonaktifkan mikrofonnya. Atau tolong mohon bantuan host untuk memute partisipan. Masih ada terlihat pada beberapa mahasiswa di sini mic-nya masih terbuka. Ya mari aku makan Ya, saudara John. Oke. Ya, sepertinya semuanya sudah. Ini Frank ML masih belum. Sebentar ya, saya mute-kan. Oke. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman mahasiswa sekalian dan pimpinan struktural STK IPS bersama juga dengan setiap dosen dan pegawai pada kuliah perdana dalam bentuk webinar di pagi menjelang siang ini. Saya akan membawakan materi tentang etika dalam pembelajaran digital. Sebentar, sepertinya ada gangguan. Ya, sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa terjadi perubahan di dalam kehidupan manusia, mulai dari zaman purba sampai kepada saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, bahkan juga sudah masuk di dalam perubahan yang baru, Society 5.0. Namun kemudian kita secara khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agak lambat sebenarnya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Namun kemudian di tahun 2020 kemarin terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengubah setiap sendi kehidupan manusia, termasuk juga di dalamnya pendidikan. Dan akhirnya karena pencegahan penyebaran daripada COVID-19 ini, maka semua orang dibatasi pergerakannya. Kita semua harus tetap tinggal di rumah, bahkan kita juga yang jauh di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pun harus melakukan work from home dan juga study from home. Dengan demikian, maka proses-proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka itu berubah.
menuju kepada pembelajaran digital yang sebenarnya merupakan ciri daripada revolusi industri 4.0 seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Dengan demikian, maka pola pembelajaran yang semula didominasi oleh pembelajaran tatap muka itu beralih drastis ke pembelajaran digital dengan menggunakan berbagai perangkat teknologi dan fasilitas internet. Sebentar Bapak Ibu ya, sepertinya ada. Oke. Ya, karena terjadi perubahan tersebut, maka baik pendidik itu guru dan dosen, serta para peserta didik, murid, ataupun juga mahasiswa, kita semua harus masuk di dalam sebuah proses yaitu pembelajaran digital. Di mana di dalam proses pembelajaran tidak lagi berada di secara tatap muka di ruang-ruang kelas, tetapi kita sudah ada menggunakan berbagai macam aplikasi dalam dunia digital. Berbagai aplikasi yang digunakan selama pembelajaran digital beberapa tahun ini, yaitu melalui Google Meeting, kemudian juga Google Classroom dengan menggunakan Zoom Meeting, dan kita yang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena memang keterbatasan internet serta juga masih pembelajaran dan pengenalan terhadap perangkat-perangkat ini, kita lebih dimudahkan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, perubahan yang terjadi dari pembelajaran secara tatap muka ke arah pembelajaran digital ini menuntut suatu adaptasi yang besar-besaran baik bagi pendidik maupun juga para peserta didik. Yang pertama, ketika belum terjadi perubahan drastis menuju ke pembelajaran digital, baik pendidik maupun juga peserta didik tidak harus memiliki handphone. Namun karena kita masuk di dalam pembelajaran digital, maka mau tidak mau, punya atau tidak punya, kita harus memiliki gadget. Baik itu handphone, yang dalam hal ini adalah smartphone, bukan hanya handphone biasa, tapi smartphone yang bisa mengakses internet dan juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, ataupun juga dengan komputer atau laptop. Nah, ini adaptasi seperti ini menimbulkan masalah bagaimana kita masyarakat yang ada di kawasan Indonesia Timur dan juga memiliki tingkat perekonomian yang menengah ke bawah harus bisa untuk memiliki perangkat-perangkat pembelajaran digital seperti ini yang harganya juga bisa cukup mahal. Namun mau tidak mau kita harus memiliki gadget tersebut untuk bisa melakukan proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Setelah pemilikan gadget dalam hal ini handphone maupun juga komputer, ternyata kita juga diperhadapkan dengan bagaimana kita harus memiliki fasilitas internet yang memadai. Nah, ini kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam beberapa tahun terakhir ini setidaknya sudah terjadi perubahan, di mana sudah tersedia fasilitas internet yang kita sudah bisa gunakan secara khusus di daerah kampus. Ini baru bisa digunakan maksimal di akhir tahun 2020 sampai masuk tahun 2021. Sebelumnya kita masih agak sangat sulit untuk bisa mengakses internet di daerah kampus ini. Nah, ini jadi masalah ketika kita harus melakukan pembelajaran secara digital. Setelah ada punya handphone, kemudian juga komputer, dan juga fasilitas internet yang sudah disediakan, ada juga masalah lain juga yang membuat kita harus bergelut juga untuk memecahkannya, yaitu ketersediaan pusat data. Nah, jujur saja kalau kita mau bilang ya, secara khusus kita di STKIPS ini juga menjadi masalah utama ketika kita beralih dari pembelajaran tatap muka menuju ke pembelajaran digital. Karena tidak semua mahasiswa ataupun juga dosen memiliki ketersediaan pusat data yang cukup untuk melakukan pembelajaran secara digital.
Selain daripada 3 hal di atas, ternyata ada masalah lagi, yaitu bagaimana penguasaan aplikasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran digital kita bisa gunakan banyak aplikasi seperti Zoom. Nah, hari ini kita mulai kuliah perdana dengan melakukan webinar menggunakan fasilitas Zoom Meeting. Dari tadi pagi terlihat bahwa pelaksanaannya kita sudah alami sendiri bagaimana ada kesulitan-kesulitan secara teknis untuk bisa mengakses masuk ke dalam Zoom Meeting ini sendiri. Nah, itu diperlukan bagaimana kepenguasaan penggunaan aplikasi baik oleh pendidik maupun juga oleh para peserta didik. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Kemudian juga selain sudah mengetahui penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran digital, sekarang kita diperhadapkan juga dengan bagaimana menciptakan model pembelajaran yang bisa menyampaikan informasi atau materi pembelajaran itu kepada mahasiswa dengan baik, sehingga maksud daripada perkuliahan itu boleh tercapai, di mana mahasiswa boleh memperoleh pengetahuan ataupun juga keterampilan yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan dari perkuliahan atau pembelajaran dari secara tatap muka menuju kepada pembelajaran secara digital ini memerlukan adaptasi yang besar-besaran dan membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu dan juga dana yang cukup besar. Dan hal ini menjadi sesuatu yang bisa kita katakan momok bagi kita untuk bisa melakukan pembelajaran secara digital dengan maksimal. Dan saya rasa bahwa teman-teman mahasiswa maupun juga para dosen yang ada, ini menjadi masalah kita bersama. Bagaimana kita melakukan pembelajaran secara digital. Sehingga memang di tahun 2020 kemarin, tahun akademik 2020-2021, kalau kita mau evaluasi kembali proses pembelajaran di STK IPS, kita agak tersendat-sendat karena memang kita bertumbukan dengan permasalahan kebijakan bahwa kita harus melakukan belajar dari rumah, sementara masalah-masalah yang ada di sini ini belum teratasi dengan baik. Mohon maaf, kita sabar menunggu pergantian slide-nya. Walaupun Bapak Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa, walaupun memang kita menghadapi masalah-masalah ini, kita tidak tinggal diam saja, tapi kita sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Contohnya hari ini ya, tentang kepemilikan gadget. Memang ada beberapa mahasiswa atau yang masih belum memiliki gadget, itu tidak menjadi kendala lagi karena kita sudah memberikan satu solusi, ya bisa teman yang tidak memiliki gadget bisa nebeng atau numpang dengan temannya yang memiliki gadget. Dengan fasilitas internet memang secara lembaga kita tidak bisa untuk melakukan penyediaan fasilitas internet ini sendiri, tetapi kita bersyukur bahwa ada upaya dari pemerintah sampai dari pusat sampai kepada di kabupaten untuk menyebarkan fasilitas internet ini sampai ke desa-desa. Bahkan kemarin saya sempat berkunjung di Desa Marantutul, di situ sudah ada tower internet yang bisa dipakai dan akhirnya di sana internet juga boleh dipakai dengan lancar. Kemudian ketersediaan pulsa data dari pemerintah sendiri pun sudah menyediakan solusinya, yaitu pembagian kuota belajar. Nah, untuk tahun akademik 2021-2022, sementara diverifikasi untuk pemberian pulsa data, kuota belajar bagi mahasiswa maupun juga dosen yang memenuhi persyaratan. Untuk penguasaan aplikasi, setiap mahasiswa maupun juga dosen wajib untuk melakukan atau memperkaya diri bagaimana caranya untuk mengetahui penggunaan-penggunaan daripada aplikasi ini. Oke. Maaf. Nah, selain dari masalah-masalah ini, Bapak Ibu, ternyata
ada juga masalah-masalah yang lain yang lebih bersifat teknis pelaksanaannya. Mungkin kita sudah punya handphone, kita sudah punya fasilitas internet, kita sudah punya kuota belajar, dan proses pembelajaran secara digital sudah berjalan dengan baik. Tapi ternyata dalam proses pembelajaran digital ini ada juga masalah-masalah lain yang muncul. Nah, ini mungkin Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sudah sering melihat di Facebook ataupun juga di YouTube bagaimana kisah-kisah lucu yang terjadi selama masa pembelajaran digital. Dan tadi pun sempat terjadi waktu kita dalam proses kuliah perdana pagi ini, ada yang sementara materi disampaikan tiba-tiba satu orang punya wajah muncul, kemudian bicara apa, bahkan sampai tadi ada musik juga yang muncul. Nah, ini masalah-masalah teknis ya. Dan di YouTube ini saya tampilkan ada beberapa konten-konten yang menarik. Ada sampai mahasiswanya ngomong, ini ya yang disensor itu, kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan. Nah, ternyata dalam prakteknya selama pembelajaran digital ini ada mahasiswa ataupun juga siswa murid sekolah yang mengikuti pembelajaran secara digital melalui Zoom meeting, tetapi kata-katanya itu tiba-tiba keluar gitu ya, kata-kata yang perlu disensor. Lalu juga ada di bawah ini, akun yang di bawah ini akibat belajar online, lucu-lucu di sini. Ada yang siswa sekolah, bapak gurunya sementara terangkan materi, tapi dia mandi di kamar. Dia mandi di kamar mandi maksudnya ya, bukannya mandi di kamar. Sambil ikuti kelasnya, jadi bapak gurunya tanya, ini siapa yang mandi ini? Siapa yang mandi? Ternyata dia yang mandi. Lalu kemudian bahkan ada juga yang pakai acara penculikan-penculikan dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa kalau tertarik untuk lihat kisah-kisah lucu di dalam proses pembelajaran digital bisa diakses saja, ada banyak itu. Tapi masalah bukan hanya di dalam kelas Zoom meeting, tetapi juga misalnya di dalam chat-chat online, kelas-kelas online. Ini ada mahasiswa yang konten-konten chatting antara dosen dan mahasiswa itu juga lucu-lucu ataupun juga yang menunjukkan bahwa ada masalah komunikasi di dalam kelas digital. Bahkan kemarin saya waktu mencari referensi tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran secara digital ini, saya temukan di Berita 1, ini saya kutip beritanya, bahwa ada seorang pelajar kelas 12 berinisial SS pernah mengungkapkan bahwa beberapa temannya itu kerap tidur setelah absen dilakukan. Jadi biasanya begitu ya, karena memang bisa matikan kameranya, cuma tampilkan foto profil, maka mahasiswa atau siswa bebas untuk lakukan apa saja karena dosennya tidak lihat atau gurunya tidak lihat, sehingga ada yang tidur. Bahkan saya sendiri pun ketika melakukan perkuliahan secara online, itu ada mahasiswa yang senang-senang aja itu, tidur di tempat tidur sambil dengarkan penjelasan saya. Lalu kemudian ada juga yang tidur-tiduran di sofa, itu. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi, ini terjadi. Kisah nyata ini terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang saya garis bawahi di layar itu bahwa ada mahasiswa yang melakukan hubungan intim dalam kondisi kamera terhubung pada saat pembelajaran online. Itu bahaya sekali itu, kita sementara kuliah online tiba-tiba ada film gratis di situ ya. Ini menunjukkan ada permasalahan mendasar yang harus diatasi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Maka kita butuh untuk memahami bagaimana etika. Ya, etika ini bukan hanya bicara soal kita punya kehidupan nyata, tapi juga menyangkut bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran secara digital. Kita lihat bahwa apa sih yang dimaksudkan dengan etika ini. Nah, secara sederhana saya tampilkan di sini bahwa etika itu mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kemudian etika juga merupakan penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Selanjutnya, etika juga mengatur bagaimana seseorang dapat berlaku atau bertindak benar. Jadi tadi persoalan
hardware, barang-barang perangkat-perangkat keras itu tidak masalah, software tidak masalah. Tapi sekarang masalah yang ditimbulkan dalam pembelajaran digital yang saya mau soroti dalam materi ini adalah bagaimana perilaku seseorang itu dalam proses pembelajaran digital. Maka etika dalam pembelajaran digital ini saya definisikan sebagai bagaimana pelaku pendidikan yang terdiri dari pendidik, yaitu dosen dan guru, dan peserta didik, mahasiswa dan guru, berperilaku dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran digital melalui berbagai aplikasi, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, apa sih yang dimasukkan dengan sinkronus maupun juga asinkronus. Ya, nah ini saya mulai, kita lihat secara praktis. Nah, bicara soal etika ini kita bicara soal praktis. Dan ini juga perlu diperhatikan bagi kita semua Civitas Akademika STK IPS, karena dalam tahun akademik 2021-2022 ini kita akan melakukan blended learning seperti yang tadi disampaikan, bahwa ada pembelajaran secara tatap muka, tapi juga nanti kemudian akan ada pembelajaran digital. Nah, di saat ini untuk mencegah munculnya lagi masalah-masalah yang tadi saya utarakan sebelumnya, jangan sampai ada dosen STK IPS yang memberikan materi tapi tiba-tiba ada yang mandi gitu kan, itu agak mengganggu sekali ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghindari hal itu, maka saya akan memaparkan bagaimana secara praktis etika kita dalam mengikuti kelas online. Yang pertama adalah ketika kita ada dalam jadwal untuk melakukan kelas online, pertama, baik sebagai tenaga pendidik maupun juga sebagai peserta didik, dosen, dan mahasiswa yang memiliki kelas online tersebut, tolonglah kita untuk harus selalu hadir tepat waktu. Tadi pagi bagus sudah ada banyak yang mulai tepat waktu, sudah mulai masuk di aplikasi Zoom ini jauh sebelum pertemuan ini dimulai. Nah, kenyataannya ini karena saya sudah melakukan pembelajaran secara digital, itu ada kelas mahasiswa yang kami sudah lakukan pembelajaran, sudah mau hampir habis, baru tiba-tiba muncul. Nah, itu satu hal yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Tidak mungkin lagi kita terangkan kembali untuk Anda, sementara batas waktu penggunaan aplikasi ini sangat terbatas, dan kalau misalnya waktunya bertambah banyak, maka ada begitu banyak pusat data yang harus dibutuhkan untuk melakukan perkuliahan atau penjelasan materi kepada yang terlambat. Berikutnya, etika yang kedua, setiap peserta dalam kelas online ini, baik pendidik maupun juga peserta didik, baik itu dosen dan juga mahasiswa, harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nah, pakaian yang rapi dan sopan ini adalah pakaian yang menutupi bagian-bagian tubuh kita yang menimbulkan permasalahan-permasalahan. Jadi walaupun mungkin pembelajaran dilakukan secara online, lalu yang mengaksesnya ada di rumah, tolonglah kita menggunakan pakaian yang sebagaimana kita hadir di kampus. Contohnya ya Pak, ya untuk laki-laki boleh pakai kemeja, perempuan boleh pakai blus. Karena pengalaman saya juga ada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan menggunakan kaos kutang. Nah, itu tidak boleh tuh. Jadi kita harus memakai pakaian yang rapi dan sopan. Lalu kemudian perhatikanlah bagaimana pakaian itu. Jangan sampai dia kurang rapi atau terjadi apa, jadi menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu, karena kadang-kala kita tidak sadar bahwa kamera ini merekam apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin tampilannya saat ini adalah pembicara di layar, tetapi kamera yang kita gunakan itu sementara juga on, jadi hati-hati. Nah, ini berkaitan ke berikutnya adalah selalu memerhatikan penggunaan kamera dan mikrofon serta volume dengan baik. Ini sangat penting Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, ketika kelas dilakukan secara online, wajib untuk menyalakan videonya. Kenapa wajib untuk menyalakan video? Untuk mencegah hal-hal yang tadi saya katakan. Jangan sampai
tidur ataupun juga melakukan aktivitas yang lain, tetapi bisa terpantau bahwa Anda sementara mengikuti perkuliahan ini. Jika nantinya Anda akan melakukan sesuatu, misalnya untuk toilet ataupun juga melakukan apakah apa yang kurang pantas muncul di layar, segera matikan kameranya. Segera matikan kameranya, tekan kameranya supaya tidak terekam atau tidak ditampilkan tampilan gambar Anda. Kemudian juga penggunaan mikrofon ini sangat penting sekali. Seperti tadi kendalanya juga terjadi dalam webinar pagi ini. Ada yang lupa matikan mikrofonnya sehingga suaranya itu masuk. Nah, kalau ini terjadi, ini akan sangat mengganggu sekali. Perhatikan juga teman-teman punya speakernya. Tadi kendala saya temukan bahwa teman-teman ada yang tidak mendengar suara. Nah, perhatikan biasanya kalau kelas online, apakah Anda sudah mengklik ikon mikrofon dan join suaranya itu, join audionya, supaya bisa terdengar suaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini sangat penting dalam kelas online, penggunaan mikrofon dan kamera. Karena yang tadi saya sudah katakan, dan bahkan juga ada beberapa kenyataan-kenyataan, ada yang pergi ke kamar mandi ataupun juga melakukan hal-hal lain. Misalnya ada anggota keluarga yang lewat dan selain sebagainya dengan berpakaian yang kurang pantas, itu akan menjadi gangguan sekali. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, dosen harap memperhatikan penggunaan kamera serta mikrofonnya. Jadi kalau di rumah mau bicara dengan anggota keluarga, misalnya mau marah atau mau suruh seseorang ini, matikan dulu mikrofonnya, baru Anda bicara. Jangan sampai pembicaraan Anda di rumah itu tertangkap dengan mikrofon, lalu didengar oleh semua peserta di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas online akan terjadi komunikasi, baik secara lisan maupun juga tulisan. Nah, ini etikanya Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, mari gunakanlah bahasa yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan dalam berkomunikasi. Seperti tadi masalah awal yang saya sampaikan bahwa ada yang mahasiswa sampai bilang kata yang perlu disensor itu. Bahkan juga di chatting, itu perlu diperhatikan. Di kita sudah ada program studi bahasa Indonesia, nah itu bisa membantu kita belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena ini penting sekali, baik sebagai pendidik yang menyampaikan materi, karena kita tidak bertemu secara langsung dengan mahasiswa. Jadi kadangkala mahasiswa juga tidak mengerti apa yang kita sampaikan, dia agak sulit untuk bertanya secara langsung. Dengan demikian ketika penyampaian materi ataupun penjelasan diharapkan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bisa dipahami oleh peserta. Selanjutnya, nah ini biasanya kendala-kendala teknis yang terjadi, bahwa ketika narasumber sementara melakukan penyampaian materi, jika Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda minta izin untuk misalnya harus ke toilet, ataupun juga Anda ingin bertanya, itu tidak bisa langsung hidupkan mikrofon lalu bicara. Nah, ada etikanya, yaitu ketika Anda misalnya dalam Zoom meeting seperti ini, untuk berbicara, Anda tekan dulu ikon raise hand. Tadi saya sudah perhatikan ada beberapa mahasiswa yang ikonnya tekan raise hand. Nah, ini maksudnya raise hand dalam bentuk mau menyatakan bahwa dirinya hadir atau tidak. Sebenarnya kegunaan raise hand ini adalah meminta izin atau meminta perhatian dari pembicara atau narasumber bahwa ada hal yang mau disampaikan. Jadi nanti ketika kelas online berlangsung, bagi mahasiswa ada ataupun Anda mengikuti webinar atau apa, Anda ingin bertanya atau Anda ingin meminta izin untuk meninggalkan room, silakan raise hand dulu. Atau kalau misalnya mendesak dan Anda tidak bisa menunggu untuk bisa menyampaikan pendapat Anda ketika Anda raise hand, maka Anda bisa menyampaikannya melalui kolom chat. Ya, di dalam kolom chat itu silahkan teman-teman menyampaikan. Tapi ingat, tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk menyampaikan pendapat di kolom chat juga perlu diperhatikan. Jangan sampai bahasanya itu
tidak baik atau tidak pantas. Lalu kemudian ketika Anda melakukan kelas online, duduklah dengan rapi dan sopan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya sudah langsung melihat bahwa ada mahasiswa yang ikut kelas saya itu sambil tiduran di tempat tidur. Jadi pas itu jam kuliahnya itu pas siang-siang. Jadi lama-kelamaan kami di kelas sambil menerangkan materi bisa terlihat matanya juga sayup-sayup tertidur. Nah, jadi itu hati-hati itu. Jadi ketika kita ikuti kelas online, jangan kita sambil tiduran. Karena apa? Itu akan menjadi pencobaan bagi kita. Nenek Anto panggil cepat, itu orang Ambon istilah, cepat tertidur. Jadi duduklah dengan rapi dan sopan dalam kondisi tegak. Itu membantu konsentrasi karena aliran darah bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian kenapa harus duduk secara rapi dan sopan? Dalam hal ini posisi duduk yang tegak ataupun juga yang nyaman bagi teman-teman. Karena biasanya kelas online itu berlangsung lebih dari 1 jam. Ya, 1 jam lebih. Nah, Anda kalau terbiasa dalam sikap duduk yang tidak sempurna atau tidak rapi, itu akan berakibat buruk bagi kesehatan Anda secara khusus belakang Anda. Itu bisa menimbulkan kelainan tulang di tulang belakang Anda. Anda bisa mengalami osteoporosis ataupun juga saraf kejepit. Jadi duduk dalam kondisi rapi dan sopan itu sangat baik sekali. Jangan juga ketika Anda sudah duduk, ada duduk angkat kaki atau pangku kaki dan lain sebagainya dan kameranya merekam itu semua. Nah, itu tidak pantas itu. Jadi ada baiknya bahwa Anda setting kamera Anda itu setengah badan ke atas supaya menghindari ada kejadian-kejadian aneh selanjutnya. Lalu berikutnya jangan sampai ketiduran atau mengikuti kelas dengan sikap tidur di atas tempat tidur. Nah, ini untuk orang-orang tertentu, aktivitas di atas tempat tidur ini menimbulkan fantasi-fantasi yang aneh-aneh. Jadi jangan kita menjadi pencobaan bagi orang lain. Mari ketika ikut kelas online, duduklah di tempat duduk yang baik supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kebiasaan bukan hanya di selanjutnya ya, bukan hanya di kelas digital tapi juga di kelas tatap muka. Itu sering karena ya tadi kita cuma tatap muka lihat layar begini, kadang kita jadi jenuh, bosan, capek, akhirnya untuk bisa tetap konsentrasi ataupun tetap bisa mengikuti kelas digital ini, ada banyak mahasiswa ataupun juga peserta kelas online main game atau sibuk dengan update status. Nah, tadi juga saya sempat lihat ada beberapa teman-teman yang ada yang fokus untuk ikut kuliah webinar ini ketika pemateri 1, pemateri 2 sampaikan materinya, tapi ada juga yang asik-asik untuk lihat-lihat status ya, baik itu status Facebook atau status Instagram ataupun juga status WA. Bahkan ada yang mungkin tadi itu sempat terdengar sedikit potongan-potongan snack video atau TikTok dan lain sebagainya. Ini jangan, karena itu mengganggu konsentrasi Anda dan juga mengganggu yang lain. Game-game lainnya. Nah, ada tuh yang pintar-pintar, dia pasang fotonya seakan-akan foto profilnya dia lagi serius untuk mendengarkan materi. Padahal dia ikut materi dengan komputernya, sementara di gamenya di HP-nya dia main game. Nah, itu juga tidak etis dalam proses pembelajaran digital. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, nah, ini kenyataan yang kita alami di STKIPS bahwa tidak semua kita melakukan pembelajaran digital lewat ruang-ruang meeting digital, baik itu Zoom meeting ataupun juga Google Meet, tapi ada banyak yang melakukan pembelajaran digital dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Messenger maupun juga Telegram. Ya, nah ini juga ada etikanya. Bagaimanakah kita menggunakan WhatsApp atau Messenger atau Telegram dengan baik dan benar? Kita berperilaku yang pantas di situ. Yang pertama, ketika kita menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun juga Messenger, tolonglah gunakan nama akun yang resmi. Jadi misalnya ada namanya adalah Lendi Mailuhu,
Jangan gunakan nama alay, Lendi Cantik atau Lendi Love You Forever. Nah itu jangan, ya. Pakai nama Lendi Florin Mailuhu. Supaya kenapa harus nama resmi? Supaya gampang dikenali oleh pemateri ataupun juga peserta kelas online lainnya. Peserta didik mungkin hanya cuma memiliki beberapa dosen. Ya, mahasiswa cuma memiliki beberapa dosen, tapi dosen memiliki begitu banyak mahasiswa, sehingga agak sulit bagi kami dosen untuk menghafal semua mahasiswa punya nama. Untuk itu penting sekali teman-teman untuk akun-akun Anda, baik itu akun di WhatsApp maupun juga di Messenger, pakai nama yang betul, nama yang resmi. Lalu kemudian gunakan juga foto profil yang jelas. Nah, ini ada banyak yang pakai foto-foto profil, misalnya karena fans dengan BTS, lalu dia punya foto profilnya salah satu personal BTS, ya, ataupun juga artis-artis yang lain, ataupun juga foto pemandangan. Lalu karena nomornya belum tersimpan di WhatsApp-nya dosen, akhirnya ketika ada komunikasi, dosennya jadi kebingungan. Saya sendiri pun kalau misalnya sudah tidak tahu lagi ini siapa yang sementara bicara, saya gunakan nama resminya, nama akunnya saja. Jadi misalnya yang memberikan komentar Cantikku atau Love You Forever, nanti saya akan berikan juga dia punya tanggapan terhadap dia, misalnya ya Cantikku ataupun juga ya Love You Forever, ini maksudnya begini. Karena sulit sekali untuk bisa mengenali Anda. Untuk itu silahkan mahasiswa sekalian kalau misalnya nanti masuk dalam perkuliahan semester ini, tolonglah WhatsApp-WhatsApp-nya diganti namanya, jangan nama yang alay-alay, fotonya juga jelas foto Anda. Supaya kalau misalnya Anda tidak tersimpan nomornya di HP dosen ataupun juga aplikasinya dosen, itu gampang dikenali. Kemudian juga hadirlah tepat waktu. Nah ini apalagi di Messenger ataupun juga WhatsApp. Perkuliahannya dilakukan misalnya jam 10 sampai jam 11. Anda baru baca percakapannya itu jam 2. Nah itu sudah sangat terlambat. Walaupun Anda membaca, kadangkala itu mengganggu juga. Apalagi kalau Anda tidak mengerti, kira-kira kita harus ulangi lagi dari awal. Nah itu janganlah mengganggu sekali. Kemudian ketika Anda di dalam kelas online dalam bentuk grup WhatsApp ataupun juga grup Messenger, secara aktif berikan tanggapan terhadap materi perkuliahan. Ya, jadi ketika dosennya memberikan penjelasan dalam bentuk chat ataupun juga materi yang di-share-kan, tolong berikan tanggapan supaya dosennya tahu bahwa Anda sedang membaca atau Anda sedang mengikuti penjelasan materinya. Cuma ini masalah di sini. Ketika Anda memberikan tanggapan terhadap materi perkuliahan di dalam Messenger ataupun WhatsApp, itu kan terekam. Jadi misalnya kalau teman-teman ada 20 orang, lalu semuanya misalnya saya tanya, do you understand? Lalu 20 orang itu balas di chat, yes ma'am, yes ma'am. Nah itu nanti percakapannya sangat panjang lagi. Nah sementara penjelasan harus jalan. Nah biasanya kalau begitu, kalau di Messenger, saya sarankan bahwa kalau memberikan tanggapan, cukup berikan tanda jempol saja, pilihan itu jempolnya. Dan ataupun kalau misalnya di WhatsApp, silahkan biarkan dosennya selesaikan materi yang disampaikan, baru ketika ada pertanyaan, baru Anda berikan pertanyaan Anda. Supaya jangan memotong pembicaraan ataupun penjelasan daripada dosen dalam kolom percakapan di aplikasi WhatsApp maupun juga Messenger. Selanjutnya, ketika terjadi percakapan dalam grup-grup itu, jangan alihkan pembicaraan ke hal yang lain. Misalnya dosennya lagi sementara menjelaskan materi, lalu kemudian temannya lagi memberikan tanggapan terhadap materi tersebut, jangan tiba-tiba kita masuk dengan message ataupun juga dengan pesan yang membahas hal yang lain. Nah, ini akan memotong pembicaraan ataupun juga alur pelaksanaan pembelajaran. Lalu kemudian ada banyak dosen di STKIPES juga yang memberikan materi di grup-grup WhatsApp ataupun juga grup Messenger. Nah ini segera di-download ataupun juga klik link yang di-share supaya bisa diterima. Karena
kadangkala ada dosen yang misalnya dia punya kapasitas penyimpanan di HP-nya itu sudah hampir penuh, maka dia terpaksa akan menghapus materinya. Nah, ini sayang sekali kalau teman-teman terlambat untuk mendownload materi yang di-share-kan. Itu ketika Anda misalnya pengirim materi itu sudah hapus, maka Anda sudah tidak bisa lagi download dalam aplikasi WhatsApp ataupun juga Messenger. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan. Selanjutnya, dalam pembelajaran digital, karena kita banyak menggunakan referensi-referensi digital, baik itu jurnal ataupun juga e-book, ataupun juga koran-koran digital untuk kita temukan masalah-masalah real. Ini juga ada etika yang mengatur bagaimana caranya kita menggunakan referensi online. Yang pertama adalah ketika kita mencari referensi untuk tugas ataupun juga penelitian, skripsi kita atau tesis kita, kita harus menggunakan data dari sumber yang tertanggung jawab. Kenapa demikian? Saat ini dunia digital berlomba antara pemberitaan yang benar dan juga pemberitaan yang hoax. Jadi agak sulit untuk membedakan itu. Nah, makanya kita sebagai kaum akademisi itu harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk bisa membedakan apakah informasi yang saya dapatkan dari sumber atau referensi ini benar-benar tertanggung jawab atau tidak, ataukah ini cuma sekedar berita ataupun informasi yang ditampilkan untuk mencari follower atau viewer yang banyak. Nah, itu perlu untuk kita perhatikan. Lalu kemudian ini penting untuk teman-teman yang kerjakan tugas ataupun juga skripsi. Ketika kita mendapatkan referensi ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, nah kita tidak boleh langsung menciplak 100%. Tapi kita boleh mendownload atau mengunduh, lalu kemudian kita menggunakan referensi tersebut dengan cara parafrase. Jadi kita tidak bisa copy paste begitu saja. Apa tuh parafrase? Ya kita mengutarakan kembali atau menuliskan kembali kutipan yang kita ambil itu dalam bahasa kita sendiri, mengalimatkan kembali dengan versi yang lain. Jadi kita tidak boleh 100%. Kenapa? Apalagi sekarang sudah secara digital, ketika nantinya tugas-tugas akhir teman-teman mahasiswa itu harus di-uploadkan ke dalam sistem ataupun juga masuk dalam data internet, maka itu bisa langsung terindikasi bahwa teman-teman itu melakukan plagiasi. Nah, akibat dari plagiasi tersebut itu juga ada aturan hukum atau aturan negara yang mengaturnya, teman-teman bisa dicabut gelarnya. Dan ada beberapa referensi yang saya baca, bahkan sampai yang sudah gelar profesor pun, guru besar pun terpaksa dicabut gelarnya karena melakukan plagiasi. Padahal ada yang memang betul melakukan plagiasi ataupun menciplak, memakai hasil karya orang, tetapi ada juga yang menciplak diri sendiri. Nah, itu atau memplagiasi diri sendiri. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan dan perlu dipelajari bagaimanakah caranya untuk bisa terhindar dari plagiasi tersebut. Nah, ini ada caranya, beberapa tips-tips sederhana yang bisa diterima oleh teman-teman untuk terhindar dari plagiasi. Yang pertama adalah ikuti aturan sitasi atau pengutipan hasil karya orang lain. Kita tidak bisa mengutip 100%, tetapi ada batasannya. Misalnya ada aturannya, misalnya hanya 30 kata, itu boleh dipakai 100% dengan menyebutkan referensinya. Siapa yang mengatakan hal tersebut, atau siapa yang menuliskan hal tersebut. Tidak lebih dari 30 kata. Itu. Kemudian, kalau lebih dari 30 kata, maka kita lakukan parafrase. Yaitu tadi, merumuskan ulang kalimat ataupun juga informasi yang kita kutip dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu cantumkanlah sumber tulisannya, sumber referensinya, siapa dan dari mana Anda mengakses tulisan tersebut. Jika Anda tidak cantumkan, maka itu artinya Anda memplagiasi atau melakukan plagiat. Ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa gunakan.
teman-teman bisa gunakan untuk mengecek ataupun membantu teman-teman dalam menggunakan referensi online. Ini di sini untuk berbagai jurnal-jurnal elektronik atau e-jurnal, teman-teman bisa gunakan aplikasi ataupun juga platform Google Scholar. Nah, di situ tertanggung jawab semua artikel-artikel yang diterbitkan, ya. Jadi kalau teman-teman cuma taruh di Google, misalnya cari di mesin search-nya itu pakai Google saja, maka bisa jadi ada sumber-sumber yang tidak tertanggung jawab juga tampil di situ. Karena kalau Google itu berdasarkan banyaknya akses di website itu ataupun juga link itu. Tapi kalau di Google Scholar itu sudah bisa dijamin bahwa yang masuk di dalam kawasan mesin pencari Google Scholar itu adalah dari artikel-artikel yang berasal dari jurnal-jurnal yang tertanggung jawab. Kemudian juga ada ResearchGate. Nah, ResearchGate ini juga tempat di mana ada begitu banyak referensi, tapi bedanya kadang-kala di sini juga dia tidak ada dalam satu jurnal-jurnal resmi. Di hasil penelitian yang cuma diuploadkan saja juga ada di situ. Jadi hati-hati, lebih baiknya adalah pakai referensi yang dimuatkan di Google Scholar. Di ResearchGate ini bahkan penelitian-penelitian secara umum ada yang tidak masuk di dalam jurnal-jurnal yang tertanggung jawab. Nah, ini untuk mencegah plagiasi, teman-teman bisa gunakan aplikasi Turnitin, ya. Itu supaya teman-teman bisa mengetahui apakah hasil tulisan teman-teman ini, tugas teman-teman ataupun juga skripsi teman-teman ini atau tesis atau jurnal penelitiannya apakah masuk dalam kategori plagiat atau tidak. Nah, itu cara penggunaannya ada. Teman-teman silahkan siapkan soft copy-nya, lalu buka aplikasinya dan upload, lalu kemudian nanti dicek berapa persen plagiarismenya. Di kampus-kampus tertentu di luar STKIP sudah memberlakukan aturan bahwa hasil karya ilmiah baik dari dosen maupun juga mahasiswa itu ada prosentasi yang ditoleransi dari plagiarismenya, plagiat yang ada dalam tulisan tersebut, di bawah 20% dan sebagainya. Ini mungkin juga bisa jadi satu masukan yang baik untuk kita STKIPS mulai berlakukan ini, bahwa kedepannya untuk semua skripsi ataupun juga jurnal penelitian yang diterbitkan atau dihasilkan oleh STKIPS harus memenuhi syarat cek plagiarismenya, itu harus di bawah. Selanjutnya tolong Reni Jawata, baiknya tolong Selanjutnya teman-teman sekalian, untuk melihat, ini kan agak sulit juga ketika kita bikin tugas ataupun juga skripsi atau jurnal penelitian, banyak kita punya kutipan. Nah, ada aplikasi yang membantu kita untuk mengatur bagaimana caranya untuk mengutip atau mensitasi hasil karya orang lain, dan juga terbantukan untuk daftar pustakanya langsung dicantumkan di bagian akhirnya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan aplikasi Mendeley. Nah, bagaimana cara pakainya nanti ada bisa dilihat di YouTube ataupun juga nanti dari STKIPS akan bikin webinar selanjutnya dengan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang membantu teman-teman dalam penggunaan referensi online. Selanjutnya ini penting untuk teman-teman dari program studi pendidikan bahasa Inggris, yaitu aplikasi Grammarly. Ini aplikasinya gratis, bisa teman-teman gunakan untuk mengecek penulisan teman-teman sekalian, karena ini beda antara penulisan dengan gaya bahasa Indonesia dan gaya penulisan dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa gunakan aplikasi Grammarly untuk membantu teman-teman apakah teman-teman punya tulisan ini sudah tepat secara grammar dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, selanjutnya nah,
dalam pembelajaran digital seringkali juga dosen minta untuk teman-teman mengumpulkan tugas lewat aplikasi WhatsApp ataupun juga aplikasi-aplikasi yang lain, ataupun juga teman-teman seringkali menghubungi dosen untuk konsultasi dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan tampilkan di bagian akhir bagaimanakah etika dalam berkomunikasi dalam menghubungi dosen. Jadi bagaimanakah mahasiswa bisa menghubungi dosen dengan menggunakan aplikasi ataupun juga aplikasi-aplikasi digital. Kenapa harus saya sampaikan seperti ini? Karena memang waktu awal-awal saya jadi dosen, tiba-tiba ada mahasiswa yang ingin ketemu saya, dia cuma SMS saya begini, "Ibu, di manalah?" Bagi saya sebagai seorang dosen, maksudnya apa? Anda harus tahu saya ada di mana, begitu. Ya, memangnya saya harus lapor 1 kali 24 jam untuk Anda. Nah, ini secara etis tidak baik untuk seorang mahasiswa. Padahal memang mungkin maksudnya bagus untuk tahu ibu ada di mana, saya mau ketemu. Nah, itu tapi cara penyampaiannya, apalagi ya namanya orang Ambon kan temperamennya agak tinggi, jadi salah-salah bisa kena damprat, gitu ya. Jadi ibu di mana lah maksudnya. Nah, ini jadi saya kasih tips bagaimana secara etis Anda sebagai mahasiswa menghubungi dosen lewat WhatsApp. Nah, ini kemarin saya jadi mahasiswa semester 7 menghubungi dosen pembimbing saya, Pak Messi Ratuanik. Dosen matematika ya, Kaprodi Matematika. Nah, ini anggap saya jadi mahasiswanya. Pertama, ketika Anda ingin menghubungi dosen, jangan lupa ucapkan salam pembuka. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau good morning sir, good morning ma'am. Itu harus ada tuh salam pembuka. Berikutnya, sebutkan identitas diri Anda dengan jelas. Nih, saya Lendi Mailuhu, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa Anda punya dosen sedikit, tapi dosen Anda itu memiliki mahasiswa yang banyak. Contohnya saja sekarang, mahasiswa semester 1 Prodi Bahasa Inggris itu 75 orang. Sampai saat ini saya belum bisa hafal mereka punya nama semua. Nah, kira-kira tiba-tiba Anda masuk, "Selamat pagi Ibu, boleh saya ketemu?" Nah, ini siapa? Nah, itu makanya harus Anda perkenalkan diri Anda dengan jelas. Namamu, program studimu, dan juga semestermu berapa. Supaya dosennya langsung ingat, oh iya ini Lendi Mailuhu, ya semester ini. Dan selanjutnya sampaikanlah tujuan Anda dan maksud Anda dengan jelas. Di sini contohnya, karena saya biasanya gitu, maaf telah mengganggu waktu Bapak. Agak-agak sungkan-sungkan sedikit toh, supaya ya ambil, apalagi kalau dosennya kita tahu bahwa dosennya ada marah-marah sedikit dengan kita harus minta maaf dulu supaya setidaknya hatinya lunak. Kita anggap ya. Oke, lanjut. Maksud tujuan kamu WhatsApp itu apa? Jangan sampai kau cuma iseng-iseng. Dosennya sudah jawab, "Kenapa?" "Tidak Pak, saya cuma mau kasih suara sah." Nah, itu tidak boleh itu. Dan dosen punya tugas banyak, bukan hanya cuma mau urus Anda kasih suara. Jadi langsung saja. Nah, ini contohnya. Saya hendak membawakan perbaikan proposal penelitian saya untuk Bapak. Sampaikan apa maksudmu untuk mengontak beliau. Berikutnya, tanyakan kesediaan dan waktu dengan sopan. Jangan memaksa. Ingat, dosen itu punya tugas banyak sekali. Dia harus siapkan materi perkuliahan, lalu dia harus mengurus tugasnya sebagai dosen untuk buat penelitian ataupun juga pengabdian, apalagi kalau ada tugas jabatan struktural. Nah, itu Anda harus lihat bahwa Anda harus tanyakan dosen yang bersangkutan punya waktu tidak untuk Anda. Nah, cara menanyakannya, apakah Bapak ada waktu dalam minggu ini untuk saya berkonsultasi? Nah, tanyakan, jangan Anda langsung, "Bapak, saya mau bawa proposal." Bapak harus konsultasikan, berikan konsultasi dengan saya. Tidak boleh demikian ya. Ingat, status kita, Anda adalah mahasiswa, Anda harus meminta kesediaannya. Lalu kemudian jangan lupa
Mohon maaf, ada kendala jaringan kami di ruang 1. Suara saya sudah bisa didengarkah, teman-teman? Oke, kita kembali ke studio utama. Bisa, Ibu. Ya, tadi terputus di bagian akhir ya, ketika teman-teman sudah selesai tanyakan kesediaan dan waktunya dengan sopan, ingat ada kata mohon informasinya, Pak. Itu jangan memaksa. Karena biar bagaimanapun dosen punya otoritas untuk memutuskan, bukan Anda. Lalu kemudian di bagian akhir jangan lupa hilang lagi. Ya, sudah terdengar? Oke, sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Di bagian akhir jangan lupa untuk beri salam dan ucapan terima kasih. Dan kemudian akhirnya Bapak Messi membalas WhatsApp saya. Selamat siang juga Lendi. Baik, saya tunggu perbaikan dan konsultasi pada hari Kamis jam 10 WIB di kampus. Nah, jika dosen Anda memberikan tanggapan, jangan lupa untuk memberikan respon. Dan ucapan terima kasih seperti di bawah ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Lalu kalau misalnya dosennya sudah sampaikan untuk Anda ketemu hari Kamis jam 10, Anda wajib ada di tempat. Ya, jangan sampai dosennya sudah kasih waktu, sisihkan waktu dari tengah-tengah kesibukannya jam 10 untuk Anda tidak muncul. Nah, ini tidak etis. Jadi teman-teman, tolong ketika Anda menghubungi dosen, kesepakatan yang dibangun Anda wajib untuk memenuhinya. Ya, ini kendala-kendala yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana secara etis, jangan langsung Anda ketika kendala-kendala seperti ini langsung banting HP, banting laptop ya. Apa ini? Tidak usah. Itu ya namanya juga internet kita sementara berjuang untuk
mengatasi hal tersebut. Jadi teman-teman, itulah materi yang saya sampaikan. Etika dalam pembelajaran digital memang rumit, memang masalahnya banyak, seperti tadi kita masuk keluar, kayak lagu kok tinggal apa? Turun naik itu kan masuk keluar nah, itu. Dan jangan takut untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya, perubahan itu tidak menyenangkan prosesnya, tetapi hanya orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan itulah yang bisa menjadi pemenang dalam dunia ini. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, dan bagi kita semua, baik para pendidik maupun juga ya, baru dibilang saja ya bahwa jangan menyerah, jangan takut dengan perubahan. Kembali lagi, saya keluar lagi. Jadi selamat berjuang untuk kita semua, baik itu para dosen dan juga para mahasiswa dalam semester yang baru. Biarlah Tuhan berkati kita semua dan kita boleh berhasil dan sukses di semester ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada koordinator. Kita pertanyaannya, apa tindakan yang akan kita ambil selaku seorang guru ketika ada siswa yang tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan media digital dengan baik dan benar? Selain ditegur, kira-kira tindakan apa lagi harus dilakukan terhadap siswa tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Saudari Irma atas pertanyaan. Ya, sekali lagi kesempatan saya berikan kepada Ibu Mailuhu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Irma Masela. Terima kasih Ibu Moderator, saya akan menjawab pertanyaannya Irma. Pertama saya cek dulu karena ini juga gangguan jaringan. Apakah suara saya didengar? Dengar Ibu. Dengar Ibu, dengar. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Dengar Ibu. Irma, terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti bahwa materinya sementara disimak. Pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan oleh guru terhadap ya minta maaf saya terhempas lagi. Tapi ya seperti lagunya apa itu, walau badai menghadang kita akan terus berjuang. Biar keluar masuk tapi jalan terus saja ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana tindakan guru terhadap siswa ataupun peserta didik yang sepertinya tidak mengikuti pembelajaran digital dengan baik. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Irma. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru ataupun pendidik ketika Anda memulai kelas pembelajaran di dunia digital, pertama itu seorang guru harus membangun kesepakatan dulu dengan mahasiswa atau dengan siswanya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk-masuk saja jalan. Kita tidak lanjut ya. Jadi ketika kita mau memulai pembelajaran digital dengan murid, kita tidak lanjut ya. Kita tidak bisa langsung menjalankan pembelajaran, tapi di awal pertemuan ada baiknya guru membuat kesepakatan dengan siswa apa yang harus dilakukan oleh siswa dan guru selama masa pembelajaran digital di kelas online. Jika siswa melakukan pelanggaran atau guru melakukan pelanggaran, konsekuensinya itu didiskusikan bersama, supaya baik dari guru maupun juga siswa itu merasa memiliki terhadap peraturan yang disepakati bersama. Selain dari bicara soal peraturan yang disepakati, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sampai siswa tidak bisa mengikuti kelas pembelajaran digital dengan baik atau kelas online dengan baik. Mengapa sampai siswa tersebut tidak atau murid-murid kita tidak mengikuti kelas kita? Apakah mereka menyanyikan atau tidak?
di tempat tinggal mereka itu tersedia fasilitas internet atau tidak, dia memiliki pusat data yang cukup atau tidak. Percuma kita buat kelas online, tapi siswa kita tidak bisa ikut. Ya, contohnya, kita lanjut lagi. Misalnya siswanya tidak punya handphone, tidak punya komputer, lalu tidak ada internet. Maka kita tidak bisa memaksakan untuk kelas online itu jalan. Kita harus mencari solusi yang lain. Nah, ini kendala yang dihadapi oleh pendidikan di Provinsi Maluku tahun 2020 lalu. Jadi ketika saya sempat ikut pertemuan bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan itu saya sampaikan bagaimana kebijakan provinsi bahwa harus dilakukan pembelajaran secara online, sementara kita di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar fasilitas, maka akhirnya diambil kebijakan yang lain, kita tidak bisa memaksakan kelas online, maka dilakukan strategi untuk home visiting. Jadi walaupun sekolah ditutup, guru akan mengunjungi siswa di rumahnya masing-masing. Nah, ini satu tantangan sendiri lagi. Atau guru mengumpulkan siswa, beberapa siswa yang rumahnya terdekat atau berdekatan, mereka di satu tempat, maka guru akan datang mengajar mereka secara berkelompok. Itu solusi jika tidak ada perangkat keras. Atau sekarang ada internet, ada HP, masalah di pusat data. Nah, guru kita tidak bisa memaksakan bahwa ini bagaimana siswa harus ikut Zoom meeting, padahal mereka tidak ada pusat data. Nah, ini juga harus kreatif gurunya. Saya juga sering berhadapan dengan masalah itu dengan mahasiswa, teman-teman mahasiswa dulu waktu awal-awal banyak yang tidak punya pusat data, ya sudah kita pakai aplikasi yang tidak berbayar. Ya, ada bisa pakai Google Classroom, ya itu gratis. Tapi masalahnya teman-teman belum bisa pakai itu. Nah, otomatis ya sudah kita pakai Messenger saja, kelas Messenger. Dan teman-teman juga yang di prodi bahasa Inggris sudah pernah mengalami itu, kita chatting-chattingan di Messenger. Nanti saya jelaskan biar sudah nanti jari-jari ibu jari ini keriting untuk ketik penjelasan materinya, tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman mahasiswa bisa dapat ilmunya di situ. Nah, itu butuh pengorbanan, butuh kreativitas dari guru. Sekarang contohnya masalah pulsa sudah teratasi. Dan siswa punya pulsa sudah ada. Tapi siswa tidak menikmati pembelajaran online. Ketika Anda terangkan, dia punya di videonya kelihatan dia lagi main game atau dia tidur. Nah, sekarang dituntut dari seorang guru untuk bagaimana dia bisa membuat satu kelas online yang menarik minat siswa untuk belajar. Pertama, materi yang ditampilkan dulu. Kalau misalnya Anda menggunakan slide presentasi seperti PowerPoint, maka Anda harus belajar bagaimana membuat presentasi PowerPoint yang menarik. Atau buat video-video pembelajaran. Nah, kita bersyukur sekarang ini sudah ada banyak, saya juga sudah lihat, dan sementara juga saya lagi belajar bagaimana buat video-video pembelajaran yang kreatif. Dan itu tidak perlu kita sendiri harus beli perangkat-perangkat lunak yang mahal-mahal. Kita cukup modal HP juga kita sudah bisa buat video pembelajaran yang menarik. Dengan aplikasi PowerPoint saja kita bisa bikin video pembelajaran yang menarik. Untuk saat ini saya lagi sementara proses untuk buat saya punya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, itu jadi dibutuhkan dari seorang guru kreativitasnya. Lalu sekarang kalau misalnya guru sudah kreatif dan lain sebagainya, tapi saya yakin kalau misalnya gurunya sudah bisa menampilkan materi ataupun pembelajaran digitalnya secara menarik, maka siswa akan terlibat di dalam pembelajaran digital tersebut. Lalu kemudian ada tips-tips juga supaya siswa terlibat di dalam pembelajaran digital seperti ini ya.
Nah, itu teman-teman sediakan ada waktu di mana teman-teman berikan materi, lalu kasih mereka ada kesempatan untuk misalnya pertanyaan apa harus mereka jawab. Jadi kayak misalnya kasih kesempatan siapa yang sudah pernah buat ini, lalu kasih kesempatan untuk siswanya menjawab supaya ada interaksi. Jangan sampai guru yang mendominasi pembicaraan di dalam kelas online tersebut. Dan lalu kemudian kalau misalnya semua usaha sudah dijalankan tapi siswanya tidak mau, maka ada baiknya gurunya mendekati orang tua supaya orang tua juga memberikan motivasi kepada anaknya. Dan terakhir, ada konsekuensi nilai kan yang harus diberikan kepada siswa. Jikalau memang sudah segala cara sudah dilakukan, tapi siswanya tidak terlibat secara aktif, dan itu akan berdampak pada prestasi atau hasil belajar siswa tersebut. Nah, dengan demikian guru juga harus memberikan nilai seobjektif mungkin, sehingga itu juga jadi motivasi untuk siswa belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk saudari Irma dan juga buat teman-teman yang lain sebagai calon-calon guru yang nantinya akan membuat pembelajaran banyak lewat online. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Mailuhu atas jawaban yang sangat rinci. Berikutnya